Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas B akan mempresentasikan mengenai materi kami mengenai sistem manajemen basis data. Sebelum masuk materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Lemon dengan MPM Mahir 194, lalu Andika dengan MPM Mahir 184, Afina dengan MPM Mahir 221, Sita Resmi dengan MPM Mahir 331, Revalia dengan MPM Mahir 333, Mustika dengan MPM Mahir 349, Septiana Tri dengan MPM Mahir 350, dan yang terakhir Amanda dengan MPM Mahir 351. Saya Amanda Widya dengan NPM Mahir 351. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subbagian yang pertama, yaitu organisasi data. Dalam organisasi data sendiri, di sini ada penggunaan komputer dalam bisnis. Pada awalnya, untuk komputer sendiri ini digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang membutuhkan kalkulasi angka yang rumit dan membosankan gitu ya. Proses ini tuh biasanya memerlukan sedikit input maupun output. Misalnya, dalam perhitungan matematis yang kompleks atau tugas statistik dalam bentuk lain. Lalu yang kedua ada perkembangan kebutuhan dalam pengolahan data. Seiring berjalannya waktu, biasanya kebutuhan perusahaan itu akan berkembang. Nah, komputer itu sekarang digunakan untuk menangani volume data yang sangat besar. Hal ini tuh mencakup masalah yang sering kali sama tapi memiliki input yang berbeda, yang perlu diproses berulang kali. Biasanya tuh contoh ya, misalnya ada perusahaan perlu menghitung tagihan pelanggan setiap kali ada transaksi penjualan. Nah, itu termasuk dalam perkembangan kebutuhan pengolahan data. Lalu yang ketiga, di sini ada penyimpanan data dalam jumlah besar. Dengan banyaknya transaksi yang dilakukan, perusahaan itu biasanya menyimpan data dalam jumlah yang cukup besar kan, menggunakan sistem informasi yang berbasis komputer ini. Jadi volume data yang besar ini dikumpulkan mencakup berbagai aspek gitu, dari transaksi penjualan maupun hingga data pelanggan. Lalu yang berikutnya, yang keempat, yaitu adanya tantangan. Nah, tantangan ini bisa berupa pengelolaan data yang tidak terorganisir. Jadi terlalu banyak data yang terakumulasi itu juga bisa menyebabkan masalah. Jadi tanpa adanya sistem pengorganisasian ini sendiri, tanpa adanya sistem pengorganisasian yang tepat, data itu akan menjadi tidak terkelola dengan baik. Bisa jadi sulit dianalisis dan pada akhirnya nanti tidak dapat mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Lalu berikutnya yang kelima yaitu solusi. Solusi dari tantangan tersebut. Ini bisa berupa pengorganisasian data dalam konsep yang lebih kecil. Jadi supaya datanya tadi menjadi lebih berguna, konsep data yang lebih besar ini dibagi menjadi bagian yang lebih kecil yang disebut sebagai balok pembangun. Balok pembangun ini memungkinkan data diorganisasi dengan cara yang lebih terstruktur. Misalnya, informasi pelanggan dibagi menjadi bagian-bagian seperti nama, alamat, riwayat pembelian, riwayat transaksi gitu ya, yang bisa dikombinasikan untuk menghasilkan data yang lebih lengkap dan lebih mudah diakses. Jadi dari itu semua, organisasi data ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa pentingnya organisasi data ini bisa membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan informasi. Jadi dengan mengorganisasi data menjadi unit-unit yang lebih kecil tadi, perusahaan bisa terbantu gitu ya untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan informasinya. Data yang terstruktur dengan baik juga bisa mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih cepat dan lebih akurat, serta bisa membantu perusahaan untuk tetap kompetitif dalam pasar yang lebih dinamis. Nah, berikutnya di sini ada konsep organisasi data. Di sini ada beberapa konsep. Yang pertama yaitu hierarki data. Hierarki data sendiri adalah cara pengorganisasian data yang terstruktur dalam urutan tertentu. Dari yang paling sederhana hingga yang lebih kompleks. Secara umum, data dalam sistem informasi diorganisasikan dalam 3 tingkat hierarki utama. Yang pertama itu ada file data. File data ini sendiri yaitu merupakan unit terkecil dalam struktur data yang berfungsi untuk menyimpan nilai atau informasi yang lebih spesifik, seperti nama produk, misalnya tanggal transaksi, ataupun kode mata kuliah. File ini berisi nilai tunggal dalam mempresentasikan elemen informasi yang paling mendasar. Yang kedua ada record ini merupakan kumpulan file yang saling berhubungan dan berbentuk satu informasi gitu. Jadi dia membentuk satu kesatuan informasi yang lebih kompleks.
Contohnya tuh seperti dalam sebuah record mahasiswa, biasanya terdapat file yang berisi ada nama, NPM, jurusan, dan alamat, yang semuanya itu berkaitan dengan satu entitas, yaitu mahasiswa itu sendiri atau mahasiswa tersebut. Lalu yang ketiga ada file. File ini merupakan sekumpulan record yang memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Jadi record ini membentuk suatu file yang lebih besar gitu. Contohnya misalnya file data mahasiswa yang berisi banyak record tentang mahasiswa yang berbeda. Ada mahasiswa A, B, C, hingga D misalnya. Hierarki ini sendiri biasanya sangat penting karena dia memberi struktur yang jelas dalam penyimpanan pengelolaan dari sebuah data gitu ya, yang memungkinkan akses dan pemrosesan data itu bisa lebih efisien. Lalu yang kedua ada spreadsheet sebagai basis data sederhana. Spreadsheet ini bisa kita tahu ya, misalnya bisa berupa Microsoft Excel ataupun Google Sheets yang banyak digunakan sekarang. Spreadsheet ini merupakan aplikasi yang sering kali digunakan untuk menyusun dan menganalisis data dalam bentuk tabel yang biasanya itu terdiri dari baris dan kolom. Spreadsheet ini sendiri bisa dianggap sebagai basis data sederhana karena dia memiliki kolom dan baris. Yang pertama kolom. Kolom dalam spreadsheet ini berfungsi sebagai file data yang menyimpan jenis informasi tertentu seperti nama produk maupun harga. Nah, sedangkan baris dia menyimpan record di mana setiap baris mewakili satu entitas dengan nilai yang terkait untuk setiap filenya. Jadi dengan kita menggunakan spreadsheet, kita bisa menyusun data, menyaring informasi, dan juga membuat analisis sederhana seperti yang biasa dilakukan dalam sistem basis data relasional gitu. Tapi spreadsheet sendiri punya keterbatasan dibandingkan dengan sistem manajemen basis data yang lebih besar atau DBMS karena kurang efektif untuk menangani data dalam jumlah yang besar. Serta spreadsheet ini tidak mendukung pengelolaan data yang kompleks seperti normalisasi maupun integritas data. Yang ketiga ada flat files. Flat file sendiri merupakan jenis struktur data yang terdiri dari satu tabel sederhana tanpa adanya hubungan antar tabel maupun kolom yang berulang. Dalam flat file sendiri, setiap record biasanya disimpan dalam satu baris dengan setiap file itu memiliki nilai yang terpisah dan tidak ada redundasi atau pengulangan data yang rumit. Contoh dari flat file ini misalnya nih ada sebuah tabel yang berisi daftar mahasiswa dengan setiap barisnya itu mewakili satu mahasiswa dan kolom yang berisi data itu biasanya datanya berisi seperti nama, NPM, dan juga jurusan. Nah, di situ tidak ada duplikasi data ataupun hubungan antar tabelnya. Keuntungan dari penggunaan flat file ini keuntungannya yaitu kesederhanaan. Jadi dalam penyimpanan dan pengolahan data yang tidak kompleks gitu. Tapi flat file ini juga bisa menyebabkan redundasi data atau data yang bisa terduplikasi kalau data tersebut tidak diorganisir dengan baik. Yang keempat itu ada file-file kunci. File-file kunci ini bisa disebut dengan kata lain yaitu key file. Itu merupakan file atau kolom dalam sebuah tabel yang memiliki nilai unik dan bisa digunakan untuk mengidentifikasi setiap record secara individu. File kunci ini sendiri sangat penting dalam sistem basis data karena dia memastikan setiap record dalam tabel itu bisa dibedakan satu sama lain. Contoh dari key file ini misalnya dalam tabel mahasiswa ada NPM, nomor pokok mahasiswa. Nah, dia ini bisa menjadi file kunci karena setiap mahasiswa kan pasti memiliki NPM ya, memiliki NPM yang berbeda gitu, yang memungkinkan sistem untuk membedakan setiap mahasiswa. File kunci sendiri tuh dia punya dua jenis, yang pertama primary key, yang kedua foreign key. Yang primary key ini dia merupakan kunci utama yang digunakan untuk mengidentifikasi record secara unik dalam sebuah tabel gitu. Setiap nilai dalam file ini juga harus unik dan tidak boleh kosong atau biasanya dalam spreadsheet itu ada tulisannya null gitu. Sedangkan untuk foreign key itu dia merupakan file dalam satu tabel yang menghubungkan record dengan tabel lain. Nah, ini memungkinkan hubungan antara tabel-tabel yang berbeda. Lalu yang kelima yaitu tabel-tabel yang berhubungan. Tabel-tabel yang berhubungan ini merupakan konsep dalam sistem basis data relasional di mana ada dua atau lebih tabel yang bisa digabungkan untuk menghasilkan informasi yang lebih kaya dan terorganisir. Tabel ini bisa dihubungkan melalui key file tadi yang ada pada masing-masing tabel
yang memungkinkan informasi yang ada di satu tabel itu bisa diakses atau dikaitkan dengan informasi di tabel lain. Contohnya misalnya tabel mata kuliah. Dia berisi informasi tentang berbagai mata kuliah yang ditawarkan di suatu universitas gitu ya. Sementara tabel proyek berisi informasi mengenai proyek-proyek yang terkait dengan mata kuliah tertentu. Nah, kedua tabel ini tuh bisa dihubungkan melalui file kode yang ada pada keduanya, pada mata kuliah dan maupun pada tabel proyek itu. Penggabungan tabel ini memungkinkan kita untuk melakukan query untuk menemukan informasi yang lebih kompleks. Misalnya nih kita bisa nyari proyek-proyek yang terkait dengan mata kuliah. Misalnya mata kuliah sistem informasi. Nah, hanya dengan menggabungkan data dari kedua tabel berdasarkan file kode itu, kita udah bisa menemukannya gitu. Di dunia nyata sendiri, di dunia yang sebenarnya dalam dunia kerja, hubungan antar tabel seperti ini tuh biasanya sangat umum digunakan, di mana foreign key itu digunakan untuk menghubungkan dua tabel yang berbeda dalam beberapa database. Jadi dia bisa menciptakan relasi antara data yang saling berhubungan. Selanjutnya ada struktur basis data. Jadi struktur basis data ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama struktur basis data hierarki sistem. Jadi ini menggabungkan sistem pemrosesan dilakukan dengan baik seperti kontrol persediaan, transaksi entry, piutang, dan hutang. Untuk struktur basis data yang kedua adalah struktur basis data jaringan. Jadi ini pengambilan rekaman tertentu menjadi tujuan dikembangkannya struktur ini. Struktur ini memungkinkan rekaman tertentu untuk menunjuk ke rekaman yang lain dalam basis data. Struktur basis data yang ketiga adalah struktur basis data relasional. RDB atau Relational Database memungkinkan tabel-tabel saling terhubung melalui kunci utama sebagai pengenal unik dan kunci asing sebagai referensi ke tabel dari layaknya file spreadsheet yang saling terkait. Yang selanjutnya ada contoh basis data relasional. Basis data relasional adalah suatu jenis data yang mengatur data ke dalam baris dan kolom yang secara kolektif membentuk tabel di mana titik-titik data terkait satu sama lain. Data ini biasanya terstruktur di beberapa tabel yang dapat digabungkan bersama melalui kunci utama. Basis data relasional digunakan dalam berbagai bidang, contohnya industri retail untuk manajemen inventaris. Lalu yang kedua adalah pelayanan kesehatan untuk rekam medis elektronik. Yang ketiga adalah untuk di bidang keuangan untuk sistem perbankan dan juga perdagangan. Lalu yang keempat adalah aplikasi e-commerce. Aplikasi ini memanajemen pelanggan dan pesanan. Lalu yang terakhir ada media sosial dan platform online. Adapun aplikasi yang terkenal diantaranya MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Microsoft SQL Server, dan database Oracle. Yang selanjutnya ada contoh basis data relasional. Basis data relasional adalah suatu jenis data yang mengatur data ke dalam baris dan kolom yang secara kolektif membentuk tabel di mana titik-titik data terkait satu sama lain. Data ini biasanya terstruktur di beberapa tabel yang dapat digabungkan bersama melalui kunci utama. Basis data relasional digunakan dalam berbagai bidang, contohnya industri retail untuk manajemen inventaris. Lalu yang kedua adalah pelayanan kesehatan untuk rekam medis elektronik. Yang ketiga adalah untuk di bidang keuangan untuk sistem perbankan dan juga perdagangan. Lalu yang keempat adalah aplikasi e-commerce. Aplikasi ini memanajemen pelanggan dan pesanan. Lalu yang terakhir ada media sosial dan platform online. Adapun aplikasi yang terkenal diantaranya MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Microsoft SQL Server, dan database Oracle. Konsep basis data. Pada sebuah sistem basis data terdapat komponen-komponen utamanya, diantaranya adalah perangkat keras atau hardware, sistem operasi atau operational system, basis data atau database, sistem aplikasi atau sebagai perangkat lunak, lalu pengelola basis data atau DBMS, pemakai atau bisa juga disebut sebagai user, dan aplikasi tambahan yang bersifat opsional. Aplikasi ini opsional ya, karena aplikasi ini hanya untuk mendukung kinerja dari konsep sistem basis data.
Dua sasaran utama dari konsep basis data adalah untuk meminimalkan pengulangan data dan untuk memperoleh independensi data. Pengulangan data ini akan membuang ruang penyimpanan, memperlambat pemrosesan record, dan mengundang ketidakkonsistenan data. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih kita membuat basis data itu sendiri. Jadi proses pembuatan basis data melibatkan 3 langkah utama. Yang pertama, kita harus menentukan data yang dibutuhkan, yaitu data apa saja yang relevan dan akan disimpan. Yang kedua, data tersebut diuraikan dalam tabel-tabel yang terstruktur lengkap dengan hubungan antar tabel. Yang ketiga atau yang terakhir, data dimasukkan ke dalam basis data menggunakan software lalu diuji untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Lalu dalam membuat basis data, kita juga harus menentukan kebutuhan data. Menentukan data yang perlu dikumpulkan dan disimpan adalah langkah penting dalam mencapai suatu sistem informasi berbasis komputer. Kita dapat mempergunakan dua pendekatan dasar untuk menentukan kebutuhan data kita. Yang pertama ada pendekatan yang berorientasi pada proses atau proses oriented, yang selanjutnya ada permodelan perusahaan. Jadi apa sih pendekatan yang berorientasi pada proses itu? Ketika perusahaan memilih pendekatan yang berorientasi pada proses atau proses oriented untuk menentukan kebutuhan datanya, untuk mendefinisikan kebutuhan data dalam suatu pendekatan, akan dijalankan langkah-langkah sebagai berikut. Ada 5 langkah. Yang pertama, kita harus mendefinisikan masalahnya. Yang kedua, mengidentifikasikan keputusan yang dibutuhkan, lalu menjabarkan kebutuhan informasi, lalu menentukan pemrosesan yang dibutuhkan dan menentukan spesifikasi kebutuhan data. Lalu yang selanjutnya ada pendekatan permodelan perusahaan. Jadi apa sih pendekatan permodelan perusahaan itu? Kekuatan pendekatan permodelan perusahaan adalah bahwa ia mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang luas. Semua area diperhitungkan dan sinergi sumber daya data antara area bisnis juga dapat ditingkatkan. Jadi saat kita membuat basis data, kita juga harus tahu teknik-teknik permodelan data. Jadi permodelan kebutuhan data di perusahaan didukung oleh teknik-teknik yang menguraikan data, bagaimana data diagregatkan ke dalam tabel dan bagaimana tabel dihubungkan satu sama lain. Terdapat sejumlah teknik, namun kita akan memusatkan perhatian pada 2 teknik aja. Yang pertama, diagram relasi entitas dan diagram kelas. Apa sih diagram relasi entitas itu? Jadi diagram relasi entitas digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual sehingga record-recordnya saling terhubung akan digabungkan bersama. Yang selanjutnya ada diagram kelas digunakan untuk menguraikan hubungan data maupun tindakan yang mengoperasikan data di dalam relasi. Teknik-teknik ini memberikan alat untuk memfasilitasi komunikasi antara pengguna dengan spesialis sistem informasi sehubungan dengan struktur data yang digunakan di dalam suatu aplikasi sistem informasi. Oke, selanjutnya adalah menggunakan basis data yang dimana terdiri dari laporan dan formulir. Pada laporan dan formulir terdapat perbedaan terbesar antara kedua laporan tersebut, baik dari formatnya. Yang pertama, formulir menampilkan satu record saja dalam satu waktu dan tidak memberikan ikhtisar data serta biasanya tidak melakukan agregasi data dari banyak tabel basis data. Yang kedua, perbedaan terbesarnya adalah bahwa formulir dapat digunakan untuk menambah, menghapus, atau memodifikasi record-record basis data. Yang kedua, terdapat navigasi. Pengguna dapat melakukan navigasi dari satu record ke record berikutnya dengan mempergunakan baris navigasi yang berada di bagian bawah formulir. Kemudian pada akurasi, formulir akan menjalankan definisi field data yang telah ditentukan ketika basis data dibuat. Definisi ini dapat menentukan nilai-nilai valid tertentu, rentang data atau nilai-nilai numerik, dan aturan-aturan lain yang mendukung akurasi. Akurasi juga dapat menerapkan aturan-aturan yang berada di luar jangkauan definisi field data. Selanjutnya pada konsistensi merupakan hal yang sangat penting ketika nilai-nilai field dalam satu tabel dipergunakan untuk menggabungkan recordnya ke tabel yang lain. Apabila pengguna salah memasukkan nilai field, maka artinya record tersebut tidak akan dapat digabungkan ke tabel-tabel yang lain. Kemudian pada penyaringan, basis data memiliki jumlah data yang sangat banyak, sehingga pengguna perlu untuk menyaring record yang ingin dilihat dengan menggunakan formulir ini. Setiap field dalam formulir dapat dipergunakan sebagai saringan atau filter.
Oke, lalu pada subformulir, ketika pengguna memasukkan informasi mata kuliah, pada waktu yang bersamaan mereka juga dapat ingin memasukkan informasi mengenai proyek-proyek. Terdapat 2 baris navigasi, satu untuk formulir dan satu untuk subformulir. Subformulir membantu menjaga keakuratan dan konsistensi yang dibutuhkan dari data. Kemudian yang terakhir adalah query. Query itu merupakan suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Query pada umumnya memilih field data dalam jumlah terbatas dan kemudian membatasi record-record yang ditampilkan berdasarkan suatu kumpulan kriteria tertentu. Terdapat bahasa query yang struktur, yaitu telah menjadi topik yang penting karena seiring dengan lebih banyak basis data yang dapat diakses melalui web, manajer, dan para profesional lainnya untuk perlu mengetahui bahwa SQL adalah metode pilihan untuk berinteraksi dengan basis data berbasis web. Lalu yang kedua, para manajer perlu untuk mengetahui bahwa menulis SQL bukanlah hal yang sulit bagi sebagian besar kebutuhan data mereka. Baik, selanjutnya ada personil basis data. Apa itu administrator basis data? Spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data. Administrator basis data mengawasi semua aktivitas basis data. Administrator basis data harus memahami operasi bisnis perusahaan karena keputusan dalam operasi tersebut mendorong sebagian besar konten basis data. Lalu untuk tugas administrator basis data terbagi menjadi 4 bidang utama, yaitu yang pertama perencanaan basis data. Hal ini melibatkan kerjasama dengan manajer area bisnis untuk mendefinisikan kebutuhan data perusahaan. Lalu yang kedua ada implementasi basis data, terdiri dari pembuatan basis data yang sesuai dengan spesifikasi sistem manajemen basis data yang dipilih, serta menetapkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur penggunaan basis data. Lalu yang ketiga ada pengoperasian basis data, termasuk menawarkan program edukasi kepada pengguna basis data dan memberikan bantuan bila diperlukan. Lalu yang terakhir ada keamanan basis data, mencakup pemantauan aktivitas basis data menggunakan statistik yang disediakan oleh sistem manajemen basis data. Selanjutnya ada programmer basis data. Programmer basis data mewakili tingkat spesialisasi dan seleksi yang tinggi. Mereka seringkali memiliki lebih banyak pengalaman dan pelatihan dibandingkan dengan programmer lain di perusahaan. Salah satu alasannya adalah karena basis data merupakan tempat penyimpanan fakta utama bagi perusahaan. Jika terjadi kesalahan pemrograman dalam basis data, maka konsekuensinya dapat dirasakan oleh banyak sekali pengguna. Untuk alasan ini, perusahaan ingin programmer basis data dipilih dari personel yang paling terampil yang tersedia. Pemrograman basis data seringkali menulis kode untuk mengambil dan atau mengumpulkan data dari basis data. Salah satu manfaatnya adalah basis data perusahaan hanya bisa diakses sekali, dan pemrosesan basis data lebih lanjut hanya terjadi pada sumber daya komputasi pengguna, sehingga mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi untuk penggunaan basis data. Selanjutnya, pengguna akhir atau end use. Pengguna akhir tidak dapat diabaikan sebagai personel penting yang berinteraksi dengan basis data. Mereka menghasilkan laporan dan formulir, mengirimkan pertanyaan ke basis data, dan menggunakan hasil dari pertanyaan basis data mereka untuk membuat keputusan yang mempengaruhi perusahaan dan konstituen lingkungannya. Sistem manajemen basis data membuat asumsi tentang apa yang diinginkan pengguna saat mereka mengklik antar muka basis data, kecuali jika pengguna memahami asumsi apa yang dibuat, data yang ditampilkan mungkin tidak sesuai dengan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada menempatkan sistem manajemen database dalam perspektif, di mana sistem manajemen basis data memungkinkan pembuatan basis data, pemeliharaan kontennya, dan penyebaran data ke khalayak penggunaan yang luas tanpa program komputer yang mahal. Kemudian menggunakan kemungkinan manajer dan staf profesional untuk mengakses konten basis data hanya dengan pelatihan yang sederhana. Setiap teknologi informasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan kelebihannya sendiri yaitu ada yang pertama, mengurangi redundasi data, di mana jumlah data berkurang dibandingkan saat komputer file disimpan secara terpisah untuk setiap komputer. Yang kedua ada mencapai
independensi data, di mana spesifikasi data dipertahankan dalam basis data itu sendiri, bukan di setiap program aplikasi. Yang ketiga ada mengambil data informasi dengan cepat, di mana hubungan logis dan koersi terstruktur bahasa program ini memungkinkan penggunaan untuk pengambilan data dalam hitungan detik. Yang terakhir ada meningkatkan keamanan, di mana baik di BMS, mainframe maupun mikrokomputer dapat mencakup beberapa tingkat tindakan pencegahan keamanan seperti kata sandi, deklarasi penggunaan, dan enkripsi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.